online service GBI Villa Citra di sepanjang minggu ini. Morning Prayer setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8.15 pagi live di YouTube channel GBI Villa Citra. Live Prayer setiap hari Jumat pukul 7 malam live di YouTube channel GBI Villa Citra. Rock Kids Bible Study setiap hari Minggu, jemaat bisa mengaksesnya mulai pukul 9 pagi di YouTube channel GBI Villa Citra. Bagi jemaat Tuhan yang ingin beribadah secara onsite, mulai tanggal 20 September 2020 akan diberlakukan pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan melalui WhatsApp, SMS, atau telepon melalui hotline GBI Villa Citra. Berikut kami akan memberikan tutorial pendaftaran melalui WhatsApp. Buka kontak hotline GBI Villa Citra. Ketik Shalom di awal percakapan, maka jemaat akan menerima pilihan atau teks balasan. Setelah itu jemaat bisa memilih nomor 4 pendaftaran ibadah. Jemaat diminta untuk mengisi formulir pendaftaran ibadah raya secara lengkap dan menjawab secara jujur. Setelah melakukan pendaftaran, jemaat Tuhan akan menerima barcode yang akan dikirim pada setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai jam 3 sore yang dapat jemaat berikan di pintu masuk gereja. Bagi jemaat Tuhan yang ingin beribadah bersama anggota keluarganya, saudara dapat mengisi pendaftarannya satu persatu. Warga kerajaan Shalom. Sekali lagi saya sapa semuanya, Shalom. Kita bersyukur karena kita boleh ada sampai hari ini. Kita memasuki minggu pertama bulan yang ke-9 di tahun ini. Dan penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap kehidupan kita. Mari bersama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat beribadah untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming di rumah. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dalam doa. Mari bersama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk segala pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Menolong setiap kami, memberikan kami kelegaan, memberikan kami pengharapan yang pasti. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu, hari ini kami bersyukur dan kami merayakan kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab satu hal yang kami percaya, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kami merasakan ketenangan, kami merasakan anugerah-Mu melingkupi seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami persembahkan kehidupan kami menjadi pujian yang hidup, yang berkenan di hati Tuhan. Engkau yang jadi kerinduan setiap hati kami, yang memuaskan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Kami hampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Dan kami persembahkan kehidupan kami. Semua mahkota dunia tak kuletakkan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan.
Engkau yang kudus Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama nyatakan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang layak menerima pujian penyembahan kami. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Sama-sama nyatakan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan untuk selama-lamanya. Semua mahkota dunia tak kulengkakan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan. Karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. We worship you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak,
berikan penyembahan yang terbaik. Kau yang layak. Layak, kau layak Tuhan. Kau yang layak, sungguh layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Berapa banyak engkau percaya bahwa setiap kita dikasihi oleh Tuhan. Dia sangat mengasihi hidup kita. Bahkan dia sangat mencintai setiap kita. Dia buktikan di atas kayu salib. Dia selesaikan tugasnya. Bahkan dia rela memberikan segala-galanya buat setiap kita. Mari bangun kepercayaan kita. Bangun manusia roh kita siang hari ini. Sampai dia bekerja. Kau yang layak. Kami hargai karyamu Tuhan. Karya penebusan yang menyelamatkan kami. Yes Lord. Sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Oh, kau layak Tuhan. Layak Tuhan. Kami angkat tangan, kami nyatakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, Kau yang layak. Dialah bayar rasyakaya lamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dengan segenap hatimu nyatakan Kau yang layak. Sungguh layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Layaklah Engkau ditinggikan oleh setiap ciptaan-Mu Tuhan. Engkau yang jadi kerinduan hati kami. Kami bawa hidup kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Segenap hatimu nyatakan Kau yang layak. Layak Tuhan, Kau layak. Layak. Oh, disembah. Layak Tuhan, Kau layak. Mari
bebaskan rohmu bersama-sama nyatakan. Kau yang layak. Hidup kami menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami nyatakan di hadapan-Mu, Engkau yang terbaik. Oleh sebab itu kami naikkan pujian bagi Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Sekali lagi bagi Yesus yang terbaik. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Kau yang layak disembah. Layak, Kau layak Tuhan. Kau layak disembah. Betapa kami menghargai setiap karya-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang mampu memerdekakan setiap hidup kami. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan setiap kami. Bahkan mengangkat hidup kami Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. I will worship you, worship you. Oh Tuhan layak, Kau layak, Kau layak, Kau layak terima puji. Ini setiap kami Tuhan. Kami yang tidak Engkau biarkan binasa. Kami yang beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kami boleh merayakan kemenangan bersama dengan anak domba yang duduk di tahta, yang tinggal dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita bersyukur karena Tuhan terlalu baik, amin. Berapa banyak engkau yang menikmati kasih setia Tuhan, lambaikan tanganmu sama-sama. Haleluya. Kita akan puji nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita, amin. 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 Enggak ada suaranya. Amin. Sama-sama dengan saya katakan haleluya. Haleluya. Praise God. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan Yesus. Start. Lebih semangat lagi bagi Tuhan yang sudah mati dan menebus kehidupan kita. Kami nyatakan Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan,
pujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Angkat tanganmu sama-sama nyatakan. Say Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, Ditinggikan puji Dia, Gloria. haleluya. Name above all name, nama yang berkuasa, yang menyelamatkan kehidupan kita. Dia layak terima pujian, dia layak terima segala hormat dari segala ciptaannya. Sama-sama serukan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, Ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Saya mau semua umat Tuhan angkat tangan buat Tuhan Yesus yang layak terima pujian kita. Praise God. Ditinggikan di atas segala. Sama-sama angkat tangan buat Tuhan Yesus. Gloria, Dia besar. besar Tuhan, ditinggikan Boleh sekali lagi Gloria. bersama-sama. Gloria, besar Tuhan, Ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Gloria. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah layak terima pujian kita. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan membawa persembahan kita siang hari ini. Mari yang bertugas dapat maju ke depan. Bersama kita satu hati dalam doa. Karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami. Engkau rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Betapa berharganya setiap hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, yang menyelamatkan setiap kami. Kami persembahkan pujian penyembahan kami, Tuhan. Dan kami mau bawa korban persembahan kami. Kami yakin dan kami percaya apa yang kami tabur
tidak akan pernah sia-sia. Sebab Engkau Tuhan yang berjanji dan Engkau yang akan menggenapi setiap firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran yang memerdekakan, yang memulihkan setiap kehidupan kita. Ini yang jadi kerinduan setiap kami Tuhan. Orang-orang yang berharap, yang menanti-nanti-Kamu seumur hidup kami. Atas semua kuasa, atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Sama-sama nyatakan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, Lebih dari segalanya. lebih dari segalanya. Betapa mulia dan berharganya pengorbanan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Atas semua kuasa, atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Engkau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, kami nyatakan Kau lebih dari segalanya. Mari bersama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa Dan disalibkan, Terima kasih Tuhan. bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus. Lagu yang sedang kita nyanyikan siang hari ini menceritakan betapa Tuhan rela menanggalkan semua ketuhanannya
Dia mau jadi sama seperti kita. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya supaya kita tidak binasa dan kita beroleh hidup yang kekal. Mari siang hari ini renungkan kebaikan yang tidak pernah dapat dilakukan oleh siapapun. Yang hanya Tuhan sendiri yang melakukannya buat saya dan buat Anda. Nyatakan ucapan syukurmu. Mari mulai menyembah. Menyembah dengan sebebas-bebasnya. Mari senangkan hati Tuhan. Buat dia tersenyum melihat hidup kita. Karena dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita yang sangat berharga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita nyatakan. Crucified, left behind the stone, you live to die, rejected alone, like a rose, trampled on the ground. You took Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. crucified, left behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the cross, trod on me above all. Kami nyatakan Tuhan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus. Setiap kali kami mengingat akan karya pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, selalu membuat hati kami hancur, mengenang kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu. Seharusnya kami yang harus mati karena dosa kesalahan yang kami lakukan sendiri. Tapi Engkau rela menggantikan posisi kami, mati di atas kayu salib. Membuat kami hari ini mendapatkan jaminan keselamatan. Itulah sebabnya tidak pernah bagi kami tidak punya alasan untuk selalu bersyukur, memuji, menyembah, melayani Tuhan. Atas semua kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Termasuk hari ini Tuhan kami menghampiri Engkau. Kami sadar kami ada di sini, itu panggilan Tuhan yang khusus dalam hidup kami. Untuk kembali mengenang karya-Mu di atas kayu salib. Tuhan Yesus, saatnya Engkau berfirman dan berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Berikan kami kasih karunia untuk mengerti dan memahami
setiap kebenaran firman Tuhan yang kami belajar bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur, semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat, luar biasa. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin terhitung minggu depan saudara ibadah kita barangkali akan kita mulai ibadah 2 kali, kita masih ibadah 2 kali, belum 3 dan 4 kali saudara. Karena sehubungan dengan itu untuk kita saling menjaga supaya betul-betul kita menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita maupun dari gereja pusat kita, bahwa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Ya, sehubungan dengan itu ibadah kita akan dengan mulai pendaftaran. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar sebelum ibadah, dimulai buka hari Jumat ya kalau tidak salah. Saya tidak tahu kapan mulainya, tadi ada pengumuman kalau tidak salah ya. Di lewat pengumuman ini, setelah saudara bisa daftar, kalau memang sudah penuh di dalam ruangan karena dibatasi, ya saudara bisa hadir ibadah tapi duduknya di samping. Memang ada orang yang lebih suka ibadah di luar daripada ada di dalam ruangan AC seperti ini. Dan ibadah kita juga pintunya dibuka ya untuk kita saling menjaga ya. Karena dalam ruangan ber-AC juga kelamaan juga tidak baik. Nah oleh sebab itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang rindu beribadah secara onsite atau ibadah di tempat atau ibadah secara offline di tempat ini bersama-sama. Ya Bapak Ibu bisa daftar secara online. Kalau memang ini sudah penuh terpaksa Bapak Ibu ibadahnya di samping, di sebelah ya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Nah supaya kita, kalau sendiri terlalu banyak juga pasti akan diarahkan ke samping. Tapi kalau saudara daftar secara online, saudara pasti dapat ibadahnya di dalam. Tapi kalau saudara terlambat mendaftar, ini sudah penuh, saudara akan dipindahkan ke sebelah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengumuman tambahan. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul khotbah saya, ibadah simbolik dan ibadah yang sesungguhnya. Nah saudara aku kekasih, makna ibadah di perjanjian lama, ya, hewan itu memiliki makna sebagai korban. Ya ada 5 korban di sini saudara. Kalau saudara membaca dalam kitab Imamat, di situ saudara menemukan. Itu adalah ibadah simbolik. Semua ibadah itu, ibadah simbolik ini menunjuk kepada satu pribadi yang akan datang nanti yang namanya Yesus Kristus. Ya, dalam perjanjian lama hewan memiliki arti, memiliki makna sebagai korban penghapus dosa, sebagai korban bakaran, sebagai korban. Lihat korban semua ini saudara. Sebagai korban sajian, korban penebus salah, korban keselamatan. Jadi ini ibadah simbolik yang sudah dilakukan sejak kapan? Sejak Adam. Kapan dimulai ibadah simbolik ini saudara? Sejak Adam ya. Nah kalau saudara melihat sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri mendirikan ibadah. Tapi ibadah yang didirikan Tuhan itu adalah ibadah simbolik yang merupakan korban. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 3 ayat 15, saudara aku yang kekasih, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan, keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan yaitu Yesus Kristus ya, yang lahir dari perawan Maria. Keturunan perempuan ini itu merujuk kepada Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Akan meremukkan kepala iblis, saudaraku yang kekasih. Jadi kita melihat sejak
di dalam kitab Kejadian, Injil yang pertama itu sudah digemakan, dikumandangkan. Saudaraku yang kekasih, kabar baik itu sudah dimulai di dalam kitab Kejadian. Jadi artinya kabar baik itu kan Injil. Injil itu kan arti kabar baik. Jadi kabar baik itu bukan hanya di perjanjian baru saja, tapi mulai dari perjanjian lama. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Untuk apa? Untuk manusia dan untuk istrinya. Untuk Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, mereka ketakutan, saudara, karena mereka telanjang. Mereka jatuh dalam dosa. Akibat dosa mereka coba bersembunyi karena mereka telanjang. Lalu mereka bangun ibadah mereka sendiri. Mereka membuat agama sendiri dengan cara memetik daun ara. Mereka menyematnya lalu mengenakannya ya dalam tubuh mereka pada waktu dalam keadaan telanjang. Tapi Tuhan tidak mau agama yang dibangun oleh manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa. Jadi Tuhan membangun ibadah, Tuhan membangun agama yang datangnya dari Tuhan secara simbolik menggunakan korban binatang. Nah saudara yang kekasih, jadi kapan ibadah simbolik itu dimulai? Sejak Adam jatuh dalam dosa. Kalau mengacu kepada perjanjian lama, setiap orang yang berdosa di perjanjian lama, mereka harus membawa korban, domba yang tak bercacat, lalu taruh di atas mezbah. Nah domba yang tak bercacat yang ditaruh di atas mezbah dipersembahkan itu adalah simbol Sang Juru Selamat. Simbol dari Yesus Kristus yang akan dihukum untuk menanggung hukuman dosa manusia. Jadi sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan sudah menggunakan seekor binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Yang berbicara tentang dosa manusia yang pertama. Jadi Tuhan sudah menggunakan binatang sebagai simbol korban untuk menutupi dosa manusia. Saudara kalau belajar seterusnya dalam Kejadian, kita melihat bagaimana Kain dan Habel ketika mereka bangun ibadah, mereka berbuat, saudara, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara aku yang kekasih, Kain mempersembahkan dari hasil tanah, hasil pertaniannya, yaitu sayur dan buah-buahan. Saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Sementara Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing domba. Nah saudara aku yang kekasih, jadi kita lihat dua saudara ini, pasti mereka pernah dengar cerita dari orang tua mereka, yaitu Adam dan Hawa. Ya, anak Adam dan Hawa adalah Kain dan Habil. Saudara aku yang kekasih. Nah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia pasti cerita kepada anak-anaknya, ya, yaitu dalam hal ini, ya, kepada anak kembar ini, saudara aku yang kekasih dalam Tuhan, Kain dan Habel. Pada waktu papa dan mama jatuh dalam dosa, papa mama berusaha untuk menutupi dosa papa dan mama, menutupi ketelanjangan papa dan mama dengan cara membuat, ya, cawat dari daun ara. Tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan menggunakan cara Tuhan sendiri dengan mengorbankan seekor binatang. Nah, itu cara yang Tuhan inginkan. Wah, jadi kedua saudara ini mendengar baik itu Kain maupun Habel. Ternyata yang menangkap apa yang dibicarakan oleh orang tuanya Habel. Itu sebabnya ketika dua saudara ini membangun ibadah, ya, ingin beribadah kepada Tuhan, Kain beribadah kepada Tuhan dengan membawa hasil pertaniannya, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah Alkitab katakan apa yang dilakukan, apa yang dipersembahkan oleh Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi setiap ibadah itu saudara harus membawa sesuatu. Kalau saudara ibadah, saudara bawa hati saudara. Saudara bawa ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Tidak boleh kita datang ke ibadah tidak membawa sesuatu. Saya tidak katakan semata-mata uang saudara ya. Kalau saudara diberkati itu sangat baik. Kalau saudara tidak pun, ya, tidak ada yang sesuatu bisa saudara persembahkan. Saudara persembahkan hati saudara, ucapan syukur saudara, ya.
kasih saudara kepada Tuhan, buah bibir kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah ibadah saudara, ibadah yang benar yang berkenan kepada Tuhan itu seperti itu. Nah kita lihat ibadah simbolik yang dilakukan oleh Kain ditolak oleh Tuhan. Sementara Habil mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Karena dia sudah mendengar dari orang tuanya. Jadi Tuhan itu menginginkan ya bahwa kalau ibadah itu harus ada korban yang harus dikorbankan. Jadi pertanyaannya mengapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan? Mengapa ibadah Kain itu ditolak oleh Tuhan? Karena persembahan Kain itu dari hasil tanah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak memiliki makna di hadapan Tuhan. Jadi ada ibadah yang tidak ada arti di hadapan Tuhan. Ibadah yang memiliki makna itu ibadah yang dilakukan oleh Habel. Habel korban anak kambing domba. Nah, anak domba yang dikorbankan oleh Kain ini adalah simbol. Kembali lagi, simbol dari sang juru selamat kita yang namanya Yesus Kristus yang akan datang. Yang Tuhan sudah nubuatkan sejak papanya Kain dan Habil jatuh dalam dosa, yaitu Adam. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini yang kita belajar, saudara. Ini itulah ibadah-ibadah simbolik mulai sejak Adam jatuh dalam dosa, terus kembali kepada anaknya Kain dan Habil ketika beribadah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ada satu yang ditolak, ada satu yang diindahkan, diterima oleh Tuhan, yaitu persembahan daripada Habel karena mempersembahkan anak sulung kambing domba yang memiliki simbol sang juru selamat yang akan datang. Saudara yang dalam Tuhan. Yang ketiga, ibadah Nuh. Nuh juga bikin ibadah, saudara. Kapan dia buat ibadah? Kapan dia mengadakan syukur kepada Tuhan? Saudara aku yang kasih, pada waktu air bah sudah surut dalam Kejadian pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mendirikan mezbah itu harus ada korban. Mezbah zaman waktu itu kan terbuat dari batu. Seperti meja tapi terbuat dari batu, di atasnya taruh korban untuk dipersembahkan. Ya. Nah itu sudah dimulai diperkenalkan oleh Nuh. Saudara aku kasih dalam Tuhan. Simbolnya sudah dikelihatan pada waktu sejak Adam jatuh dalam dosa. Kain juga mempersembahkan domba, saudara aku yang kekasih, untuk Tuhan. Lalu persembahannya terima sampai kepada zaman Nuh. Ya, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Kita perhatikan saudara. Ketika Tuhan mencium persembahan itu, persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Kita lihat ya, Tuhan berubah pikiran. Saudara aku yang kekasih, keputusannya berubah. Jadi Tuhan itu sekalipun dia tidak berubah ya secara hakikat, tapi keputusan itu bisa berubah, saudara, ya. Jadi Tuhan itu bisa juga berubah keputusannya ketika dia melihat persembahan ibadah yang dinaikkan oleh Nuh, membuat Tuhan memutuskan tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sekecilnya, aku takkan membinasakan lagi dari segala yang hidup seperti yang telah kulakukan pada zaman Nuh. Ya, jadi Tuhan berkata, aku udah gak mau lagi gara-gara persembahan ya mezbah yang didirikan oleh Nuh dengan cara mempersembahkan korban hewan, korban binatang sebagai lambang simbol dari sang juru selamat yang akan datang. Perhatikan sang juru selamat ya. Jadi pusat ibadah itu sudah dimulai sejak Kejadian. Itu merujuk kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Ya, lalu kita melihat ibadah Abraham. Abraham juga bikin ibadah.
Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 22, saudara melihat Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban. Dan pada akhirnya ketika Abraham meletakkan Ishak di atas mezbah, ya, Abraham ambil pisaunya ingin menghujam anaknya Ishak. Saudara yang kasih, Tuhan berkata, Abraham, stop. Berhenti Abraham, sudah ku ketahui hatimu bahwa engkau sungguh-sungguh ingin mempersembahkan putramu yang tunggal itu. Lalu akhirnya Abraham tidak melanjutkan membunuh anaknya, tetapi ketika dia berhenti, dia melihat ke belakang ada seekor anak domba jantan yang yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Nah, Tuhan bilang, ambillah anak domba itu dan sembelihlah menggantikan Ishak. Nah, kita melihat Abraham juga mempersembahkan binatang sebagai simbol, ya, persembahan yang dikenan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada zaman nabi-nabi, zaman imam-imam dan hakim-hakim. Ya, di zaman nabi-nabi, baik imam-imam maupun hakim-hakim, semua ibadah simbolik itu selalu berupa hewan korban. Tidak ada yang lain. Jadi setiap orang yang berdosa harus mempersembahkan domba atau hewan di atas mezbah. Karena domba, ya, adalah simbol sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang akan dihukum untuk menanggung hukuman dosa manusia. Nah, saudara aku kasih dalam Tuhan, jadi kita sudah melihat bahwa ibadah simbolik itu dimulai kapan? Sejak Adam jatuh dalam dosa, ya, harus ada yang dikorbankan, korban, ingat ya saudara, ya, menggantikan untuk menutupi dosa, untuk saudara aku kasih menghapus dosa manusia. Tapi zaman perjanjian lama masih menggunakan simbol binatang sebagai penutup dosa. Nah, ibadah simbolik yang masih dipertahankan sampai sekarang, ada dua agama besar yang masih mempertahankan ibadah simbolik ini, yaitu agama Yudaisme atau agama Yahudi, dan satu lagi agama Islam. Saudara aku kasih dalam Tuhan, ya. Soal puasa, soal sedekah, soal sunat, soal jilbab, juga soal makanan. Nah, saya akan singgung soal puasa. Yesus tidak pernah memerintahkan secara spesifik kepada murid-muridnya untuk berpuasa. Kalau perjanjian lama, mereka harus berpuasa. Setiap setahun sekali orang Israel diwajibkan untuk berpuasa. Ya, ketika tiba hari Yom Kippur, hari perdamaian, ya mereka harus puasa, saudara. Tetapi setelah Yesus datang, saudara aku kasih, apalagi Yesus mati di atas kayu salib untuk menggenapi hukum Taurat, jadi puasa tidak lagi diperintahkan sebagai suatu keharusan dilakukan oleh orang Kristen atau oleh orang percaya. Namun puasa itu sendiri tidak salah kalau kita mau melakukannya, saudara. Tapi yang paling penting puasa dilakukan itu bukan secara fisiknya, kita nggak makan sampai lapar-lapar, kita nggak bisa menyogok Tuhan dengan cara hanya lapar-lapar saja. Tapi Tuhan melihat sekalipun kamu berpuasa, tapi hatimu gak benar, percuma. Jadi sia-sia. Jadi ukuran Tuhan itu bukan fisiknya, bukan ritualnya, bukan simbol-simbol itu lagi yang Tuhan lihat. Boleh kamu kalau ingin ekstrim kelihatannya kamu seorang yang taat mau puasa silakan. Tapi Tuhan tetap lihat hati, ya. Kalau hati kita gak beres, tetap gak ada gunanya. Soal sedekah, ya. Kalau orang Israel, orang Yahudi membuat sedekah itu 10% dipersembahkan. Ketika orang melakukan sedekah itu kelihatan, dia beribadah banget, dia taat banget, ya. Saudara aku kasih, kalau Muslim itu 2,5% itu zakat, saudara. Sampai hari ini masih dilakukan, baik orang Yahudi maupun orang Muslim melakukan ini, saudara, ya. Tetapi orang Kristen mempersembahkan seluruh hidupnya, bukan lagi cuman sedekah, bukan lagi cuman hanya 1/10, saudara, tapi seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita memberikan uang 10%, bukan hanya itu, saudara. Kalau kita melakukan itu tapi dengan hati kita nggak benar,
juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terus soal sunat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Soal jilbab, soal makanan, soal jilbab. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya jilbab itu adalah tradisi orang Yahudi. Tradisi orang Kristen yang Yahudi pada abad yang kelima, saudara. Ya. Nah orang pakai jilbab itu adalah simbol tunduk kepada Tuhan, itu simbol. Melambangkan orang itu hormat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Dan kalau wanita pakai jilbab, pakai kerudung, itu simbolnya dia hormat, tunduk sama suaminya, saudara aku yang kekasih. Juga memiliki simbol kerendahan hati, saudara aku yang kekasih. Jadi, nah sekarang, iya, kerudung ini, jilbab ini sudah menjadi tren, ya. Tren fashion, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, ya, apalagi di hari-hari belakangan ini, di mana-mana orang menggunakan itu, seolah-olah bahwa jilbab ini adalah tradisi orang Muslim, seolah-olah itu adalah budaya mereka, padahal ini hanya mengulang secara simbolik tradisi orang Yahudi dan Kristen pada abad kelima. Nah, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Ya, sementara kita tahu bahwa Muslim baru muncul, Islam baru muncul abad ke-7. Jadi ketika Yesus mati, Muhammad aja belum lahir. Jadi mana duluan? Ya kalau orang pakai jilbab sekarang itu siapa yang niru siapa? Niru orang Yahudi sebenarnya. Niru orang Kristen pada abad yang kelima. Jadi kalau sekarang mereka pakai itu seolah-olah mereka itu milik mereka, itu simbol agama mereka. Salah. Itu simbol agama Yahudi, simbol agama Kristen pada zaman mula-mula. Nah cuma sekarang orang Kristen tidak menggunakan lagi karena itu cuma simbol. Ya dibuka nggak perlu. Sebab Tuhan tidak melihat itulah, Tuhan lihat hati. Kira gitu loh saudara. Ya, nah tapi mereka menggunakan itu seolah-olah ini simbol. Kami taat sama Tuhan. Padahal itu cuma simbol, tapi masih dipertahankan sampai hari ini. Ya, nah terus sunat. Sunat juga simbol. Simbol materai darah, ya, simbol perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, saudara aku yang kekasih. Walaupun Yesus juga disunat pada hari ke-8, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu lahir. Kenapa Yesus disunat? Karena waktu Yesus lahir, Yesus masih hidup di zaman Taurat. Kapan Taurat itu digenapi? Kapan Taurat itu dibatalkan? Ketika puncaknya Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bilang, tetelestai, selesai. Dalam bahasa Ibrani, nislam, sudah genap. Apa yang genap? Hukum Taurat sudah digenapi. Ya, hukum Taurat sudah dibatalkan. Simbol-simbol, ya, ibadah itu sudah dibatalkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kita mesti ngerti. Jadi sunat, ya, merupakan lambang perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, tidak diturunkan lagi karena Yesus datang sudah menggenapinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, kasus ini pernah terjadi di zaman gereja mula-mula. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. Kisah 15 ayat 1 dan ayat 2. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu, perhatikan kata, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Tuh, jadi sunat itu adat istiadat. Sunat itu tradisi hukum Taurat, saudara. Ya, jadi ada orang yang berkata, orang Kristen Yahudi yang berkata, jikalau kamu tidak disunat menurut, kembali lagi sudah jadi Kristen tapi tetap memegang tradisi gitu loh. Ya, kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, mereka masih pegang teguh Taurat Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Wah, di situ marah Paulus. Ya, lalu ayat yang kedua, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Jadi terjadi apologet, terjadi perdebatan, terjadi dibantah oleh Paulus. Paulus kan yang mengajarkan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
bukan hasil usahamu, bukan hasil perbuatanmu, tetapi pemberian Allah. Jadi Paulus tegas ya, membantah, nggak benar itu ya. Jadi Paulus katakan akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua. Siapa rasul-rasul penatua? Rasul-rasul yang pertama dulu kan Petrus, Yohanes, dan murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Ya, sidanglah mereka pada waktu itu untuk menentukan setelah Yesus mati, kita percaya Yesus, masih perlu nggak kita kembali kepada hukum Taurat? Masih perlu nggak kita melakukan sunat untuk menentukan keselamatan? Kira-kira begitu loh saudara. Maka akhirnya dalam sidang itu diputuskanlah. Ya, coba kita baca dalam Roma pasal yang kedua. Maka Paulus akhirnya memutuskan, Roma 2 ayat 25, sejak itu para rasul, dalam hal ini Rasul Paulus menekankan sunat itu esensinya, esensi sunat itu bukan lagi sunat secara lahiriah. Nah, ibadah simbolik itu kan ibadah lahiriah. Ya, bukan ibadah yang sesungguhnya. Hanya ibadah simbol. Ya, supaya kelihatan kudus, kamu harus dipotong, dikerat kulit katanya. Ketika dipotong keluar darah. Nah, darah itu ya sebagai lambang daripada menyucikan dosa kekotoranmu. Tapi Paulus menekankan esensi dari ibadah bukan sunat lahiriah lagi. Makanya dikatakan di dalam Roma 2 ayat 25, sunat memang ada gunanya jikalau engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Paulus berkata, oke saja kalau kamu mengagungkan, mendewakan, mengharuskan orang bersunat silakan. Tapi dengan catatan, kamu harus mentaati seluruh hukum Taurat. Bicara hukum Taurat yang harus ditaati, itu harus 613 hukum. Satu saja, seandainya kamu bisa mentaati 612 hukum, satu saja kamu gagal, nggak ada gunanya. Nah, pertanyaannya, siapa manusia yang sanggup dan bisa mentaati hukum Taurat secara menyeluruh, secara sempurna? 613 hukum, nggak ada. Itulah sebabnya Yesus ketemu orang-orang Yahudi. Banyak yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia memberikan tawaran. Dia memberikan undangan. Marilah kepadaku. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 dan ayat 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Nah, kata semua yang letih, lesu dan berbeban berat ini Yesus tujukan kepada orang-orang Yahudi yang berusaha keras untuk mentaati hukum Taurat sampai capek hidup mereka. Aduh, letih lesu dan beban berat. Tuhan katakan, nah, model seperti ini datang kepada saya. Saya akan memberikan kelegaan, memberikan kesentosaan kepadamu. Jadi kamu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kamu dibenarkan karena aku yang membenarkan. Saudara, aku ingin kasih nanti minggu-minggu besok kita akan belajar. Bisa enggak Yesus membatalkan hukum Taurat? Ini pertanyaan kadang-kadang perlu kita jawab, saudara. Yang membuat hukum Taurat itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Ya, Tuhan Yesus juga termasuk di dalamnya. Yang membuat undang-undang bisa enggak membatalkan undang-undang yang dia buat? Bisa-bisa saja. Kan begitu kan, logikanya kan sederhana. Ya saudara ya. Nah, sekarang yang bisa membuat undang-undang di negara kita siapa? DPR. Bisa nggak dia mengamandemen? Kalau diet ini sudah tidak konteks lagi, tidak sesuai dengan zamannya. Bisa. Siapa yang bisa melarang dia? Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga bisa mengamandemen. Ya, membatalkan hukum yang memberatkan yang pernah dia buat. Pada waktu dia didesak oleh Musa untuk memberikan hukum Taurat.
lalu hukum Taurat diberikan, ternyata tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukannya. Maka Tuhan Yesus datang mengamandemennya, mengubahnya. Itu pelajaran untuk minggu yang akan datang. Bukan sekarang, kalau kita bahas sekarang panjang saudara. Ya, nggak akan bisa selesai dalam waktu singkat ini. Saya cuma kasih sedikit bocoran aja saudara ya. Jadi kita melihat saudara punya kasih dalam Tuhan. Lalu kalau kita melihat sejak Rasul menekankan esensi sunat. Jadi sunat yang sebenarnya itu bukan lagi sunat secara lahiriah. Sunat yang sebenarnya itu sunat hati. Ya, di mana ayatnya? Roma 2 ayat 29. Coba kita lihat Roma 2 ayat 29. Lagi-lagi esensinya hati. Ibadah itu hati, bukan lagi soal puasa yang kelihatan orang ya, bukan lagi soal makanan, bukan soal jilbab, bukan soal sedekah ya, bukan soal sunat secara lahiriah, tapi kembali lagi soal hati saudara. Nah Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Tuh, yang sejati ya. Kalau yang tampak keyahudiannya, kalau saudara pergi ke Israel, lihat orang Yahudi paling gampang. Ya, orang Yahudi kelihatan dari pakaiannya, cara ibadahnya. Saudara pergi aja ke tembok ratapan. Ya, dia pasti pakai jubah hitam, ya saudara kasih ada jenggotnya di sini, terus pakai ini tefilin di sini, lalu mereka, nah itu, jadi kelihatan banget orang Yahudinya. Tapi yang sejati, kata Paulus ini, tetapi orang Yahudi sejati ialah tidak tampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat dalam hati. Nah, jadi sebenarnya orang Yahudi yang sejati itu adalah orang Kristen. Dari luar nggak kelihatan, tapi hatinya sunat hati. Jadi orang yang sunat secara physically itu simbol di perjanjian lama. Itu warisan dari hukum Taurat ya, yang Tuhan berikan kepada Musa. Yang sekarang Tuhan lihat itu persoalan hati. Kamu disunat berkali-kali juga nggak ada gunanya. Bukan itu yang Tuhan mau. Hati. Sunat di dalam hati. Secara rohani. Makanya ibadah kita ibadah dalam rohani. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi ibadah secara lahiriah. Yang mungkin kelihatan hura-hura, ramai-ramai. Bukan sekedar itu. Tuhan tidak mengukur itu saudara. Bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Jadi Tuhan itu konsen lihat hati kita saudara. Maka saudara datang beribadah, persiapkan hati kita secara benar. Hati kita tuh mesti murni saudara. Saudara menyanyi, bernyanyilah dari hati yang memang betul-betul tulus mengasihi Tuhan. Tulus mengagumi Tuhan. Ya. Bukan sekedar ibadah Kristen kan mesti nyanyi, nyanyi, kita nyanyi, baca-baca ya. 2 kali sudah selesai kan. Bukan itu saudara. Apakah engkau lakukan itu dengan segenap hatimu, ya, segenap jiwamu, segenap akal budimu, itu yang penting. Makanya Tuhan bilang, Tuhan Yesus akhirnya menyimpulkan hukum Taurat cuma 2 kan. Dari 10 dijabarkan jadi 613 hukum. Ya, lalu Tuhan Yesus menyimpulkan cuma jadi 2 hukum. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Kata segenap-segenap hati. Akal budi, kekuatan, segenap jiwa. Lalu kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Sudah, itulah hukum Taurat. Jadi Yesus Kristus menyimpulkan hukum Taurat itu cuma 1 hukum kasih. Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bentuknya tetap salib, saudara. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak mungkin membunuh sesamamu. Itulah maksudnya. Jangan membunuh.
Kamu gak bakal membunuh kalau kamu mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi sesama. Jangan mencuri. Kamu gak bakal mencuri kalau kamu mengasihi Tuhan, kalau kamu mengasihi sesama. Gak mungkin dong kamu mencuri orang yang kamu kasih. Itu loh maksudnya. Jadi hukum kasih itu hukum yang paling tinggi. Bisa gak orang tidak membunuh, tapi membenci? Bisa. Dia menjalankan hukum agama, dia memang tidak membunuh, tapi dia benci. Tapi orang itu tidak mungkin bisa membunuh dan sekaligus tidak mungkin bisa membenci kalau dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu yang Yesus ngomong. Itu yang akan kita pelajari minggu yang akan datang. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat soal makanan, soal najis, dan soal halal dan tidak halal. Ya, kalau saudara membaca dalam kitab Markus pasal 7 ayat 14-23, ada yang halal. Semua makanan Tuhan katakan halal. Tapi ada makanan yang tidak halal, makanan yang najis. Nah kita sekarang lihat makanan yang halal itu Tuhan Yesus simpulkan, semua makanan itu halal. Jadi kalau begitu babi halal enggak? Halal. Ya. Di PL perjanjian lama enggak halal. Itu najis. Setelah Yesus datang halal. Ya. Enggak ada sangkut pautnya dengan masuk sorga dan neraka. Oh kamu makan babi ya pasti masuk neraka. Enggak ada. Tuhan katakan cuman soal kalau kamu makan babi, ya apa yang kamu makan nanti keluar ke jamban. Pengaruh ada enggak? Mempengaruhi keselamatan enggak? Tidak mempengaruhi keselamatan. Apa yang mempengaruhi makanan kalau kita makan secara berlebihan? Mempengaruhi metabolisme tubuh kita, mempengaruhi kesehatan kita. Cuman itu aja. Tidak mengurangi, gara-gara banyak makan babi kita masuk neraka, gak ada urusan itu saudara. Karena Yesus sendiri yang ngomong. Di dalam Markus pasal 7 ayat 14-29. Nah yang membuat najis itu bukan soal makanannya. Tapi soal hati. Hati yang timbul. Yang menajiskan orang. Saudara baca. Mulai dari ayat 23 saudara. Ya coba baca. Apa yang menajiskan orang itu. Tuhan bilang bukan soal apa yang masuk ke dalam. Bukan apa yang kau makan. Tapi apa yang timbul dari hati. Ya. Semua hal-hal. Semua hal-hal jahat ini. Timbul dari dalam dan menajiskan orang. Terus saudara. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran. Jadi sumbernya itu di hati. Makanya minggu yang lalu saya katakan sebenarnya kekristenan itu adalah agama hati. Ya, beda dengan agama-agama yang lain saudara. Mereka mengutamakan apa yang di luar. Ya. Luar. Ya, contoh, mereka kalau mau ibadah kan mereka mesti cuci kuping, tangan segala macam dicuci. Kan kelihatan supaya menghadap Tuhan mesti bersih. Tapi Tuhan bilang, itu simbol. Aku pengen hatimu. Ya. Sekalipun kamu gak sempat mandi. Sekalipun kamu gak sempat tukar pakaian. Tapi aku lihat hatimu. Hatimu mesti bersih. Bukan cuma hanya di luar bersih. Itu yang Yesus. Makanya Tuhan bilang. Sebab dari dalam. Dari hati orang. Timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan. Perzinahan, keserakan, kejahatan. Kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itu semua sumbernya dari dalam hati. Ini yang menajiskan. Bukan apa yang kamu makan. Oh ini najis gak boleh dimakan. Gak ada urusan Tuhan bilang. Kalau kamu makan sesuatu paling mempengaruhi kesehatanmu. Tapi tidak membuat kamu najis. Yang najis itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita lihat bahwa tradisi seperti ini. Simbol-simbol seperti ini masih ada yang mempertahankan. Tapi mengapa orang Kristen ya tidak mempermasalahkan soal makanan halal atau tidak halal?
Oh ini tidak halal, tidak ada bagi orang Kristen. Semua makanan halal kan? Mengapa orang Kristen tidak disunat lagi? Mengapa orang Kristen tidak pakai jilbab, saudara? Ya karena cuma simbol. Ya itu simbolik aja. Di perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan tidak menekankan soal itu. Yang Tuhan tekankan adalah soal hati. Ya. Nah sekarang kita lihat, kenapa orang Kristen tidak perlu sunat lagi? Kenapa orang Kristen tidak perlu menggunakan jilbab bagi wanita? Kenapa orang Kristen semua makanan Tuhan katakan halal? Nah coba kita lihat saudara, Matius 5 ayat 18. Matius 5 ayat 18 berkata, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan di bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan daripada hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tidak ada satu titik dari hukum Taurat ini yang ditiadakan, yang dibatalkan. Sebelum semuanya terjadi, perhatikan kata sebelum semuanya terjadi. Apa artinya sebelum semuanya terjadi? Artinya Yesus Kristus ya yang akan menggenapi, membatalkan hukum Taurat melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi kata sebelum semuanya terjadi, itu maksudnya sebelum kematiannya terjadi di kayu salib. Jadi sebelum Yesus mati, hukum Taurat itu berlaku bagi saudara dan saya, termasuk bagi orang Yahudi. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah selesai, sudah digenapi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau sudah begitu, kenapa kita masih menggunakan simbol-simbol seperti itu? Nah itulah maksudnya. Ya memang orang Yahudi kan tidak percaya Yesus. Nah mereka masih menggunakan simbol-simbol ibadah dengan cara seperti itu. Ya saudara aku kasih. Nah kita sebagai, saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Yesus, kita pegang Yesus aja. Ajaran Tuhan Yesus dan ajaran Paulus, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Sekarang kita lihat ajaran Rasul Paulus. Tadi ajaran Tuhan Yesus. Ya, Matius 5:18. Sekarang Efesus 2:15. Ini ajaran Rasul Yohanes, Rasul Paulus, saudara. Jadi Yesus Kristus sudah menggenapinya, bahkan membatalkannya melalui kematiannya di atas kayu salib. Mungkin enggak? Ya mungkin saja. Karena dia yang membuat hukum, dia bisa membatalkan. Kalau DPR membuat hukum, satu waktu kalau dilihat ini tidak efektif lagi, dia bisa membatalkan. Kalau hukum yang sudah disahkan saja bisa dibatalkan, buat Tuhan Yesus si pembuat hukum, kenapa tidak bisa, saudara aku yang kekasih. Ya, nah Efesus 2 ayat 15. Jadi kita lihat ini Paulus menyimpulkan. Sebab dengan matinya siapa? Matinya Yesus Kristus. Sebagai manusia. Nah, jadi Yesus ya mati bukan sebagai Tuhan. Tuhan gak bisa mati. Jadi untuk bisa mati, Tuhan harus menjelma jadi manusia. Jadi ayat ini berkata dengan matinya sebagai manusia. Betul Paulus katakan. Dia mengacu kepada kitab Kejadian pasal 2 ayat 17. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, jelas ayat ini telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Untuk membahas ayat ini minggu depan, saudara ya. Nah kita melihat bahwa ajaran Rasul Paulus baik mengenai makanan. Ya kita lihat dalam Kisah 15 ayat 29. Ini ajaran Rasul Paulus tentang makanan ya yang tidak boleh kita makan sebagai orang Kristen. Ada 3 jenis, saudara. Pertama, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kedua, makanan darah. Darah itu bukan makanan karena di dalam darah ada nyawa. Makanya saudara kalau pengen tahu saudara sehat atau tidak, periksa darah. Sebab di dalam darah itu banyak kuman. Di dalam darah itu ada nyawa. Makanya darah Yesus yang menebus dosa manusia, yang menyucikan saudara dan saya, melambangkan darah Yesus yang menebus kita, maka kita tidak perlu makan darah. Ya, mungkin saudara berkata, tapi Pak kan katanya tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Betul, tapi Alkitab mengajarkan ini hasil
keputusan sidang pertama kali rasul-rasul dalam Kisah 15. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kedua darah, ketiga binatang yang dicekik, mati dicekik bukan karena disembelih. Nah, itu 3 jenis makanan yang orang Kristen tidak perlu makan. Tidak disebut babi di sini. Boleh. Ya, saudara ya. Tidak disebut RW, berarti boleh. Oke, saudara ya. Sekarang kita lihat makna ibadah di Perjanjian Baru. Makna Perjanjian Baru itu diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-29. Yohanes 1:29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kenapa domba, saudara? Kenapa tidak dikatakan, lihatlah anak babi Allah. Karena babi itu binatang yang haram. Ya, jadi tidak mungkin menggunakan babi. Domba itu binatang yang halal. Domba itu selalu simbol daripada Yesus Kristus. Binatang yang taat, binatang yang tidak bisa melawan kalau disembelih. Dia seperti domba yang keluh. Itu Yesus. Ketika dia disalib, dia menyerahkan dirinya. Dia tidak melawan, berontak-berontak. Oh bapak, aku gak jadi. Aduh berat banget. Enggak gitu saudara ya. Jadi itu domba saudara. Menyimbolkan Yesus Kristus. Yang menghapus dosa dunia. Jadi anak domba, Yesus Kristus itu, dia menghapus dosa dunia saudara. Jadi kapasitas darah pengorbanan Tuhan Yesus, besarnya pengampunan yang Tuhan Yesus berikan itu dunia. Bukan hanya dosa 1-2 orang atau satu bangsa, tapi dunia. Siapakah seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia? Ya, Yesus melalui pengorbanan kematiannya sanggup menyucikan dosa umat manusia seluruh dunia. Ini maksudnya saudara, ya. Jadi kita melihat Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, inilah ibadah yang sesungguhnya. Ibadah di dalam roh dan kebenaran. Yang fokusnya ya itu pertama kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Oh, Yesus menubuatkan, membicarakan dirinya sendiri. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Oh, setelah Yesus datang, Yesus mendirikan ibadah yang sesungguhnya, bukan ibadah simbolik lagi. Sebab ibadah simbolik itu menubuatkan, merujuk kepada Yesus Kristus. Sekarang yang dirujuk itu sudah datang. Nah, Yesus yang ngomong ibadah yang sesungguhnya, ibadah hakikat, ibadah yang esensi, itu ibadah di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi ibadah yang bersifat simbolik. Maka kita nggak perlu kembali ibadah yang seperti simbolik, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, nah dia mengajarkan ibadah yang sebenarnya, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang hakikat, ibadah yang esensi, yaitu ibadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ibadah yang sebenarnya, ibadah yang sesungguhnya? Ibadah yang berfokus kepada pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara ibadah, datang beribadah, mesti fokusnya kepada Yesus Kristus. Itu pusat ibadah kita. Saudara ya, jangan ibadah kita enggak ada fokusnya. Ya, pokoknya kumpul-kumpul enggak bisa, harus Yesus Kristus. Jadi semua pujian kita, semua yang kita lakukan itu cuma satu pribadi. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ibadah simbolik yang mensimbolkan Yesus Kristus sudah dibuat, sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri. Sampai kepada Kain dan Habel. Habel mempersembahkan korban
korban itu merujuk kepada Yesus. Anak kambing domba. Sampai kepada Nuh mempersembahkan korban binatang. Korban itu merujuk kepada Yesus Kristus. Sampai kepada Abraham mempersembahkan Ishak. Itu menyimbolkan Yesus Kristus. Sampai kepada para nabi-nabi, imam-imam dan hakim-hakim. Semua merujuk kepada korban binatang, korban hewan. Merujuk kepada Yesus Kristus. Sekarang yang dirujuk itu sudah datang. Dan dia ngomong kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 kali diulang-ulang. Karena Yesus sedang berdialog dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ibadahnya ibadah simbolik. Oh, kalau kami ibadah kami harus pergi ke gunung. Itu gunung Gerizim itu. Jadi pusat ibadahnya itu tempat, gunung. Yesus ngomong, waktunya akan datang dan sudah tiba sekarang. Orang ibadah itu bukan lagi ibadah kepada di gunung, itu bukan di Yerusalem. Yerusalem itu kan simbol ibadah orang Yahudi. Setiap setahun sekali orang Yahudi dari mana-mana mesti kembali ke Yerusalem untuk bikin ibadah di sana. Nah, Tuhan sendiri ngomong, Yesus sendiri dari Yerusalem, saudara. Dia orang Yahudi dan dia sendiri yang membatalkan ibadah simbolik ini. Sudah tiba sekarang. Waktunya sudah tiba sekarang. Orang ibadah bukan lagi ibadah di gunung, bukan lagi di Yerusalem. Tapi ibadahnya ibadah yang hakikat, ibadah yang sebenarnya. Yaitu ibadah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah di dalam roh dan kebenaran itu ibadah fokusnya kepada pribadi Yesus. Yang sudah dinubuatkan sejak kitab Kejadian. Sekarang sudah datang. Ibadah dalam roh dan kebenaran adalah ibadah yang memiliki sikap hati yang murni dan benar. Jadi ibadah kita satu, fokusnya harus kepada Yesus Kristus. Jangan fokus kepada pembicara. Saudara kecewa, banyak orang Kristen fokus, siapa khotbah? Oh, wah, dia cari pengkhotbah. Dia kejar pendeta. Salah, saudara. Saudara satu hari nanti kecewa. Loh, orang yang saya puja-puji pendeta besar ternyata, wah kok begini. Saudara kecewa karena fokusmu salah. Fokusnya adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga kau beribadah dimanapun. Yang penting fokus saya adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika kita ibadah, kita membawa hati yang murni. sikap hati yang benar, saudaraku yang kekasih. Jangan ibadah dengan hati yang benci, dengan hati yang iri, dengan hati yang dendam. Enggak ada gunanya, saudara. Dan ibadah itu sesungguhnya tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak lagi ibadah yang menyimbolkan sikap tubuh. Oh, ibadah yang benar itu dia loh. Kalau ibadah itu bongkok-bongkok sampai sujud-sujud. Bukan itu lagi ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan kita boleh duduk diam. Tapi Tuhan lihat hatimu. Engkau boleh angkat tangan. Engkau boleh memuji Tuhan. Engkau boleh tersungkur. Engkau boleh sujud, silakan. Tapi Tuhan tetap lihat hatimu. Apakah hatimu benar, bersih, murni atau tidak. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Kita sudah lihat Yesus menekankan tentang soal hati, soal makan pun. Ya Tuhan katakan, enggak apa, kamu makan apapun. Tapi bukan itu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari hati. Tuhan tekankan masalah hati. Ya, saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat pada akhirnya Yesus menetapkan perjamuan. Sebenarnya perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Tidak ada istilah di dalam Alkitab perjamuan kudus. Yang ada itu perjamuan Tuhan. Apa itu perjamuan Tuhan? Kita makan roti, kita minum anggur yang datangnya, yang Tuhan sendiri menciptakan. Itu simbol mengingat pada waktu kita ambil roti, kita ingat ini tubuh dari Tuhan Yesus. Kita ambil anggur, kita ingat ini darah Yesus. Mana ayatnya? Matius pasal 26, ini ayat terakhir saudara ya. Matius 26 ayat 26 sampai ayat 28. Ayat ini coba tampilkan.
Dan ketika mereka datang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi Yesus mengatakan roti yang dia pecah-pecahkan, dia memberikan simbol. Roti yang kamu makan ini tubuh saya. Jadi ibadah kita tuh mesti ingat, ada pengorbanan. Yesus sampai mati, tubuhnya hancur, darahnya mengalir keluar untuk menyelamatkan kita. Ya, ini ayat berikutnya, ayat 28. Ayat 28, langsung aja. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah untuk pengampunan dosa. Jadi ketika saudara ambil roti ini, saudara ingat Tuhan Yesus rela mati, rela hancur karena dosa saudara dan saya. Ketika kita minum anggur ini, Yesus sendiri berkata, ini adalah darah perjanjian. Perjanjian dimulai dari kapan? Sejak Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 21. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menyembelih seekor binatang. Darahnya menutupi dosa. Adam dan Hawa menutupi dosa Habel, menutupi dosa Nuh, menutupi dosa Abraham, menutupi dosa para nabi-nabi, imam, semua diajarkan adalah korban domba, korban hewan, binatang. Sekarang Yesus kata, inilah darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Tuhan Yesus memeteraikan bahwa darah ini adalah darah perjanjian. Pada waktu kita ambil bagian kita makan dan minum, yang kita ingat cuman ini terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah ibadah yang sejati, saudara. Ini bisa dilakukan, saudara bisa dilakukan itu di rumah. Dengan sikap hati yang benar. Darahku kekasih dalam Tuhan. Jadi nggak benar juga kalau sampai ini ini anggur ini dipercik-percik ke jalan segala macam. Nggak ada hubungannya. Ini bukan untuk jalan. Ini adalah untuk dosa. Dosa manusia itu nggak bisa diselesaikan dengan cara apapun. Hanya dengan darah Yesus Kristus. Ini simbol, ibadah simbolik yang sudah dilakukan di kitab Kejadian. Sampai yang disimbolkan itu datang, hakikatnya datang, pribadinya datang. Dan dia sendiri yang membuka rahasia ini. Inilah darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Sekarang lihat ajaran Rasul Paulus. Setelah Yesus ngomong, Rasul Paulus juga mengajarkan, saudara aku kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi perjamuan Tuhan ini juga diajarkan, diterapkan oleh Rasul Paulus. Karena ini adalah ibadah yang hakikat, ibadah yang esensi, ibadah yang sesungguhnya. 1 Korintus pasal 11 ayat 22, ayat 23 dan 24. Ayat ini berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Lihat ya. Dan lu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi tubuh Tuhan Yesus diserahkan untuk orang berdosa. Saudara cuma terima dengan iman bahwa ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Dia rela dihancurkan. Dia menyerahkan tubuhnya untuk saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali ibadah kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Tubuhnya diserahkan. Darahnya dicurahkan untuk saudara dan saya. Lalu kita melihat ayat berikutnya. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan berkata, ini tubuhku. Ayat 25 sekarang. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Nah, kita di perjanjian baru saudara, enggak di perjanjian lama. Ya. Jadi cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Jadi pada waktu kita meminum cawan ini, sama saja kita meminum darah Yesus. Ya, perbuatlah ini, lakukanlah ini maksudnya. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Inilah ajaran Tuhan Yesus dan ajaran Rasul Paulus. Ibadah yang hakikat, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sebenar-benarnya. Inti ibadah orang Kristen, fokusnya adalah kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada ibadah yang fokusnya meninggikan manusia, bukan kepada pengorbanan Tuhan Yesus, itu ibadah yang salah dan tidak alkitabiah. Kedua, ibadah kita tidak menekankan soal lahiriah. Kamu bisa pakai sepatu bagus, kamu bisa pakai baju yang terbaik bagus, tapi bukan itu esensinya. Esensinya engkau datang dengan hati yang murni, hati yang bersih. Sikap hati yang benar-benar ingin menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Sambil hatimu, mata, pikiranmu terfokus kepada Tuhan Yesus. Ya, ibadah kita tidak soal mau jam berapa silakan. Mau waktu di mana juga is okay. Ya, tidak seperti ada orang-orang, ibadah harus ke ini, harus ke sana. Kita enggak. Ya, karena Tuhan Yesus yang mengklarifikasinya, ya. Ibadah bukan soal gunung, bukan soal Yerusalem, tapi soal roh dan kebenaran. Nah, ini esensi ibadah orang Kristen, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita soal esensi dalam ibadah. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan roti dan anggur yang sudah saudara terima semenjak saudara masuk ke dalam ruangan ini. Sebenarnya saya merindukan setiap kali ibadah kita itu mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bukan hanya sebulan sekali saudara. Tapi setiap kali kita ibadah, kita selalu ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nyanyikan satu nyanyian, memimpin kita masuk dalam perjamuan kudus. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan nyanyian ini. Siksa dan disalibkan, karena mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada orang berkata, kok aneh ya konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Kristen, oleh Alkitabmu, sangat aneh dan sangat tidak masuk akal. Enggak nalar saya, orang mengejek kita saudara. Tuhan yang ciptakan manusia, manusia yang jatuh dalam dosa. Kok kenapa Tuhan mau pakai menjelma menjadi manusia segala? Sudah menjelma menjadi manusia dengan susah payah, dicaci maki oleh manusia, lalu disalibkan oleh manusia untuk menebus dosa manusia. Ini ejekan mereka. Saya mendengarnya begitu prihatin sekali. Saya dengarnya begitu sedih sekali. Kok Tuhan lu gak berkuasa ya sama sekali? Kok mau diperlakukan sewenang-wenang oleh manusia? Apa-apaan itu? Gak masuk akal. Saudara aku kekasih dalam Tuhan.
sepintas kita dengar sepertinya benar juga ya, kok sampai Tuhan kita diejek seperti itu. Saudara, ketika orang anggap Tuhan kita diperlakukan semena-mena, seolah-olah dia tidak berkuasa untuk menyelamatkan kita tanpa harus menjadi manusia. Dia cukup berkata, katanya Tuhan lu penuh dengan kuasa. Cukup dia ngomong, hai manusia yang berdosa, gue ampuni lo, selesai kan. Kenapa dia gak lakukan seperti itu? Kenapa mesti pakai mati-mati, pakai disiksa, pakai menderita? Kok aneh Tuhan lo? Saudara aku yang kekasih dalam Tuhan, memang agama mereka, agama di luar sana tidak pernah mengenal konsep pengorbanan. Kematian Yesus itu adalah kematian korban, saudara. Di mana seseorang yang merelakan nyawanya sendiri dikorbankan. Bisa gak Yesus menghindari salib? Bisa gak Yesus menghindari kematian? Bisa, sangat bisa. Tapi dia merelakan. Kenapa dia rela mati? Dan matinya mati cara yang paling hina di salib. Saudara aku yang kekasih, jawabannya cuma satu. Karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Sehingga dia rela mati sebagai tukar guling. Yang merupakan win-win solusi. Semua pihak diuntungkan. Dari yang menebus kematian para kekasihnya itu saudara dan saya. Jadi kematian Tuhan Yesus adalah benar-benar berdasarkan kasih. Dia bukan mati sebagai martir, saudara, tapi dia mati berdasarkan kasih. Dia mati tidak ada kebencian. Dia mati bukan karena terpaksa. Lalu dia mati, lalu dendam, nggak ada. Tapi dia mati memang betul-betul dia mengasihi. Cuman cara itu dia bisa menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu menggantikan posisi saudara dan saya yang seharusnya mati di atas kayu salib. Yang harusnya mati binasa selama-lamanya. Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena dosa adalah hukuman kematian. Itu hukum Taurat mengatakan. Maka dia datang menggenapi hukum Taurat. Dengan cara dia bayar dengan nyawanya sendiri. Supaya saudara dan saya hidup memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Cara seperti inilah yang mereka tidak pahami. Tapi bagi saudara dan saya mengerti kebenaran ini, mari kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita menjunjung tinggi Tuhan Yesus. Dengan cara memberi hidupmu, mendedikasikan hati, pikiran, waktu, tenaga, uang, talenta apapun untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kita memang beda dengan mereka. Mereka tidak mengerti konsep pengorbanan. Mereka tidak mengerti konsep korban. Tapi saudara dan saya mengerti. Itu sebabnya ibadah kita adalah ibadah yang fokusnya kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita angkat roti kita. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu. Berikan hatimu yang mengasihi dia. Puji dan sembah dia. Agungkan dia. Hormati dia.
kagumi dia, layani dia, berbuatlah sesuatu menyukakan hati untuk semua karyanya di atas kayu salib, semua pengorbanannya untuk nubuatan yang sudah digenapi lewat kedatangannya ke dalam dunia, kematiannya di atas kayu salib yang membayar dosa saudara dan saya, yang memberikan jaminan pasti saudara hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, apa yang harus kami balas atas segala kebaikan, kemurahan, pengorbanan-Mu? Tubuhmu, nyawamu Kau berikan, darahmu Kau curahkan bagi kami. Apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk membalas semua kebaikan, kemurahan yang sudah kami terima sampai hari ini? Biarlah kami memberikan hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah. Karena Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati.